Halo? Kalau gue udah ngilang 3 bulan terus bikin video, masih ada yang nonton gak ya kira-kira? Kalau kalian masih nonton, you are the best and welcome back to Summer Treasure Journal with me, Nana. Gak berasa ya, udah hampir 4 bulan gak update apapun di channel ini. But I'm surprised, I still receive some subscribers, still receive some comments. So I'm glad that you guys still here meskipun gue menghilang selama ini. How are you guys? I hope all of you in a good condition and good health. Feeling happy because you finally able to see a new video from me. I hope so. Dan kali ini gue kembali dengan another notebook to review. Notebooknya apa? Nggak akan gue disclose saat ini. Kalian harus nonton dulu videonya sampai akhir untuk tahu ini brandnya apa. Yang jelas gue bisa kasih beberapa hints tentang notebooknya. Yang pertama, ini dibeli di negeri Paman Sam. Kedua, produk ini tuh bukan dibuat ya, lebih ke arah tokonya nih dimiliki oleh salah satu influencer di dunia per-bullet journalan, dan dia bisa dibilang salah satu reason kenapa gue try this bullet journal method sih. Meskipun saat itu gue belum paham banget bullet journal itu apa dan konsepnya seperti apa, but she got me at the first place with her creative spread, a colorful and super pretty spread that got me into okay, I'm going to do that gitu. Dan apa ya, hint ketiga, nggak cuma satu notebook yang akan gue review. Penasaran? Nah, sebelum kita lihat dan unboxing virtual bareng-bareng, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Jadi kalau one day gue missing lagi, and then I got back with a new video, kalian nggak akan ketinggalan update-nya. Plus, follow juga Instagram gue @summertreasurejournal. Gak usah lama-lama ya, kita langsung unboxing produknya supaya kalian gak penasaran. Let's go. Kira-kira kalian udah bisa nebak belum ya notebook apa yang bakal gue review kali ini? Sengaja gue gak buka full notebooknya, udah masih dalam kondisi di box gini, karena gue pengen kasih first impression ke kalian, plus ajak kalian virtual unboxing. Kalau kalian udah bisa nebak ini brandnya apa dan bener, you are amazing. So yes, this is from shop Amanda Rachel. Dan gue beli 2 notebook kali ini. Yang sebelah kiri ini versi yang lama dan yang kanan ini adalah versi terbarunya. Gue akan unwrap versi yang terbarunya dulu karena jujur ini gue suka banget sama desainnya. Nggak polosan gitu ya, tetap ada something different, which is the swirl with the gold one. It looks super pretty. Sebetulnya ini pertama kali sih kalau dipikir-pikir ya gue untuk unwrapping notebook. Kenapa? Karena biasanya baik dari Archer and Olive, Notebook Therapy, notebook mereka tuh nggak di wrapping plastik kayak gini. Gue nggak begitu suka jujur kalau di wrapping plastik ini, tapi ngerti juga bahwa kalau kita wrapping plastik ini meminimalisir kerusakan saat pengiriman. Karena jauh ya dari Amerika ke Indonesia butuh kurang lebih 2 minggu juga. Jadi I think tim Amanda Rachel want to make sure produknya pas nyampe tangan kita dengan kualitas yang oke punya. Dan meskipun gitu ini susah banget loh. I'm struggling to open this one, but finally, yes, this is it. The notebook from Amanda Rachel yang gue tunggu kurang lebih 2-3 mingguan untuk sampai ke tangan gue. Menurutku secara desain dia to the point, nggak begitu rame, dan gue suka banget sih sama warna hijau di pinggirannya ini. Biasanya kan seringnya silver atau mungkin ya putih aja gitu atau gold gitu ya. Ini warnanya hijau, so I'm wondering ini bakal luntur nggak ya kayak kemarin notebook terapi yang gue punya. Nah ini langsung teman-teman bisa lihat bentukannya kayak apa. Simple, ada rubber bandnya juga, dan ada pen holdernya. Gak perlu khawatir kalian kehilangan pulpen karena kalian bisa cantolin aja di situ. Begitu dibuka, ini ada desain spesialnya, the swirl, dan I think ini jadi opportunity kalian untuk kayak ngewarnain sih gitu. Jadi nggak polosan aja gitu loh. I really like this, and this is my favorite feature karena ada si apa ya istilahnya sparkle-nya ini, istilahnya charm sparkle-nya ini looks super pretty. Dan juga cukup basic, ada back pocketnya juga gitu ya. I think pretty standard untuk dotted notebook yang biasa digunakan untuk bullet journaling. Nah, gue juga penasaran nih sama versi yang lamanya. Jadi ini dotted notebooknya versi yang lebih lama, I think from last year.
Dan kalau teman-teman mungkin belum aware kenapa ini kok banyak banget ikonnya, karena icon ini merepresentasikan tema di masing-masing bulan yang ada di Doodle Planner. Jadi Amanda Rachel itu punya 2 produk buku. Yang pertama adalah Doodle Planner and the other one is this one, the Dotted Notebook. Kalau Doodle Planner itu kalian benar-benar kayak planner, udah ada tanggalnya, udah ada desainnya, tinggal teman-teman warnain aja sesuai sama preferensi masing-masing. Good option sih buat yang nggak bisa gambar sebetulnya. Tapi karena jujur gue lebih suka yang lebih fleksibel, so I choose the Dotted Notebook one. Dan harganya lebih murah, honestly. Dan ini I'm struggling with this black band. Rada susah, lebih susah daripada yang scroll tadi. Jadi ini gue usahakan supaya bisa turun pelan-pelan gitu. Karena sayang mau dibuka dari belakang because the design looks super pretty. Yes, it's really hard guys, dan akhirnya kebuka juga, dan ini penampakannya. Jadi banyak banget ikonnya, dan seperti yang gue bilang tadi, ini merepresentasikan bulan di Doodle Planner-nya. Di bagian dalamnya pun juga ada si icon-icon ini. Yang berbeda dengan notebook sebelumnya adalah di sini tuh ada bukan tanggal, nomor halaman. Jadi mempermudah sih teman-teman kalau yang memang menerapkan sistem indexing di bullet journal-nya, ini memudahkan banget, nggak usah ditulis satu persatu. Di belakang ada back pocket dan juga ada pen holdernya juga, pretty standar. Nah untuk talinya sendiri atau pembatasnya tuh nggak ada nggak ada charm sesuatu, jadi itu mungkin yang membedakan sih. Biar makin lengkap kita pakai Swirl Notebook ini untuk pen test. Ya kayaknya nggak seru ya kalau nggak review notebook tanpa ngelakuin pen test. As usual gue akan pakai halaman terakhir supaya nggak sayang. Dan di sini gue bakal pakai beberapa tools yang cukup sering gue gunakan untuk setup bullet journal. Tools di sini gue pilih ada 4 dan gue akan tunjukkan kalian langsung ya, nggak gue edit gimana sih hasilnya. Yang pertama gue pakai Sakura Micron dulu. Jadi untuk Sakura Micron ini termasuk tools yang sering gue gunakan untuk kayak nulis font yang need to be like heavy black or super black gitu ya. Kemudian yang kedua gue coba pakai acrylograph dari Archer and Olive. Nah seringkali kalau pakai acrylograph ini pas dicoba tuh kayak nggak keluar tintanya, tapi ini gue coba dulu. Siapa tahu tiba-tiba keluar pas lagi nulis. Kalau enggak kayak timpa lagi. Apa sih bahasa Inggrisnya? Sorry ya, gue campur-campur Indonesia Inggris kayak gini. Nah, setelah gue kocok nih si pulpennya, dia mulai keluar warnanya dan mulai kelihatan ya, dia cukup tebal di kertas ini dan cukup kelihatan banget sih, nggak ada isu sama sekali for now. Nah yang ketiga ini kesukaan kita semua, Tombow Dual Brush. I just make like this curve aja untuk ngeliatin intensitasnya. Dan terakhir ini ada Midliner Brush, also one of my favorite. Dan kita do another curve ya, untuk melihat seberapa tembusnya. I think yang akan gue highlight di sini adalah soal tembus atau enggaknya ya. Dan kalau untuk smudge ini again tergantung pulpennya, karena si acrylograph ini memang harus butuh waktu untuk kering, tapi once kering dia nggak smudge sih, jadi that's totally fine. Kita lihat dari segi nembus atau enggak di halaman belakang ya. Oke, kalau gue tutup posisinya gini nggak begitu kelihatan, bahkan nggak kelihatan sama sekali, cuman kelihatan kayak pressure-nya aja pas kita tulis di pulpen, tapi secara warna ini nggak ngebayang sama sekali juga. Kalau kita arahin ke matahari gini atau cuma satu halaman aja, agak sedikit tapi nggak signifikan banget gitu ya. Hanya kelihatan shapes-nya aja, tapi secara warna itu nggak bleber juga, nggak ghosting juga. So I think in terms of paper quality it's already okay dan meet my standard lah ya, ibaratnya untuk notebook yang biasa gue gunakan. So gimana? Kalian lebih suka yang mana nih dari notebooknya Amanda Rachel? Apakah kalian kayak gue suka banget yang Swirl edition ini karena they have a lot of features? Atau kalian lebih suka yang ini nih, yang mirip-mirip sama Doodle Planner? Kasih tahu jawaban kalian di comment box ya. I think that's all from me. I'll see you another time. Bye-bye.